Satu dua tiga. Lagi. Cek 1 2 3. Cek. Iya, kalau masuk KSR, saya berawal dari kampus begitu. Kemudian pada saat itu senang melihat demo UKM. Gitu, kok demo UKM ini keren sih gitu. Jadi ya coba masuk KSR lah gitu, walaupun tidak ada basic PMR kan. Nah masuk, kemudian senang dengan kakak-kakak pembinanya pada saat itu. Menarik gitu. Itu jadi senang. Gitu. Sampai sekarang kalau bisa dibilang ya angkatan mungkin kalau kakak-kakak kelasnya kenal Besek, kalau saya kenal dua-duanya. Jadi angkatan berapa itu? 13, 14, angkatan segitu kenal dua-duanya. Jadi Besek tahu, kemudian markas yang baru tahu gitu. Jadi sejarahnya. Ya ikut orientasi diklat dulu tahun 2005 ya, karena pertama kali masuk kuliah 2005 langsung ikut UKM. Nianya dulu sama saya ingat, jangan sampai ada yang lupa sama Nia ya. 05 13 357. Jadi Nia itu juga nomor yang kita ingat. Ada yang masih ingat Nianya? Ya dulu OCA materinya karena baru menarik ya. Yang paling menarik adalah materi pertolongan pertama. Nah, itu sangat kalau kita dari SMA kemudian ikut KSR ada materi itu sangat ini sekali ya, kepengen sekali mengikuti. Nah dari sana lanjut saya pelatihan di Semarang pada saat itu, pelatihan PP juga, pelaku ya, kenal dengan beberapa KSR yang ada di Jawa gitulah. Nah dari situ kalau bisa dibilang KSR peminatnya dikit ya, zaman saya sedikit, bahkan pada angkatan 13 itu hanya 5 orang, bayangkan 5 orang. Nah bebannya juga ke 5 orang ini juga sangat tinggi pada saat itu. Kakak kelas ini sudah mulai, saya kurang tahu ya, sedikit mungkin ya ikut aktif. Kita juga dibebankan pada anggota pada saat itu. Dan akhirnya setelah itu mulai berkembang gitu. Ya kalau ketua, kalau saya bilang jadi ketua ya bukan ini ya, bukan seleksi, tetapi ditunjuk gitu, karena pada saat itu 1 atau 2 orang aja yang mau gitu ditunjuk gitu. Jadi ya kita senang-senang aja, dan sampai saat ini ada cerita yang haru, ada cerita yang bahagia ikut KSR. Dan sampai saat ini kita melihat teman-teman adik-adik KSR ya baiklah dari segi kualitas, kuantitas. Pengalaman paling berkesan ini mungkin untuk teman-teman adik-adik yang baru. Kakak adalah anggota yang terakhir di Besek, jadi kakak tahu Besek. Jadi kakak pernah menulis nama kita, jadi kita punya inisial ya, kita tulis di dinding Besek ya dengan bentuk warna-warni. Itu kalau adik-adik baru tidak tahu, kalau yang angkatan 12 ke atas ke bawah ya, ke atas itu yang lama-lama itu pasti tahu. Dinding Besek itu kita tulis, jadi kan itu tidak di plester kan, cuma batako gitu kan, kayak naik batako gitu. Jadi setiap batako itu ada tulisan-tulisan nama-nama kita gitu. Jadi itu tidak akan tahu adik-adiknya. Kemudian yang paling menarik, yang paling mencengangkan, bahwasanya ternyata Besek itu kalau kita mau tuntut secara hukum itu milik kita loh sebenarnya. Kita punya bukti, saya nggak tahu sekarang masih ada buktinya apa tidak. Ada bukti nota jumlah nominalnya ada 500.000. Jadi kita beli Besek itu, saya tidak tahu kemana waktu ini. Kak Yudi nanti
nanti ditanyakan sama Kak Yudi ya, karena Kak Yudi paling aktif. Kita beli kalau tidak salah lahannya Kopma pada saat Kopma itu koperasi mahasiswa. Nah kita beli lahan itu. Jadi, nah karena tahun 2007-2008 ada pengembangan fakultas, jadi kita digusur. Nah pindahlah kita digusur dulu ke kosan saya pribadi. Kemudian kita dapat lahan pada saat itu di Asrama Putri di Sanglah. Kita sempat di sana beberapa tahun, dan sekarang kita menempati besek kita yang baru lah, markas kita yang baru ya di mana? Goris ya, di Goris. Nah jadi kalau bisa dibilang ya angkatan saya, angkatan peralihan gitu, dari besek ke ya Kasma yang baru. Ya. Proses perpindahannya begitu ya, jadi pada saat itu ada pembantu rektor 3 yang baru, karena mungkin seruannya tidak boleh ada mahasiswa-mahasiswi yang menginap di UKM, jadi semua UKM itu dibatasi waktu jam malamnya lah gitu, jadi tidak boleh ada mahasiswi atau mahasiswa yang menginap sampai jam 11 malam gitu. Jadi batasnya sampai jam 11 malam. Tapi pada saat itu kondisinya rekan-rekan mahasiswa tidak setuju dengan itu. Akhirnya ketika pindah ke Kasma yang baru di Tukat Goris itu diperbolehkan. Jadi di luar kampus, kan posisinya di luar kampus. Tetapi ada gedung yang dikhususkan untuk mahasiswa. Itu yang menjadi kelebihan kita lah pada saat itu. Nah, ketika kita dipindahkan, kemudian besek itu kemudian dibangun kampus lagi. Saya tidak tahu sekarang kampusnya apa ya. Kayaknya dokter hewan atau FKH atau perawat, antara dua itulah. Jadi kita digusur, akhirnya pindah ke kos saya sendiri selama tidak sampai 6 bulan, sekitar 5 bulanan. Kemudian kita diberikan kita mengajukan lokasi, ternyata diberikan tempat di Asrama Putri. Nah kalau adik-adik atau senior mau tahu di mana Asrama Putri itu, ada di Sanglah, dekat rumah sakit Sanglah. Jadi di sana kita selama, saya tidak tahu, kurang lebih 3 tahunan lah. Ada 2 kita dikasih di situ, 1 dan di Bukit Jimbaran. Jadi ada di belakangnya ekonomi itu ada pusat UKM juga dulu. Nah, itu kita diberikan, tapi tidak banyak yang menggunakan lahan itu. Jadi hanya 2 sampai 3 UKM pada saat itu yang di Bukit. Jadi kita punya dua sekretariatan. Jadi yang anak-anak anggota-anggota yang mungkin agak sedikit males ke Denpasar, nah bisa nongkrong di sekretariat yang ada di Bukit gitu. Tapi tidak berjalan efektif karena koordinasi sangat jarang pada saat itu. Akhirnya ketika pindah ke Kasma itu sudah mulai inilah baiklah gitu. Jadi itu. Jadi tadi penekanannya kalau sebenarnya kita punya itu tanda terima nota kita belanja besek itu sejumlah 500.000. Nanti tolong dicari di dokumen di markas KSR. Saya rasa mudah-mudahan ada ya. Itu sebagai tonggak sejarah lah, biar tahu kita. Ya yang paling membanggakan kalau saya pribadi justru mengantarkan saya itu dekat dengan markas PNI, kemudian juga berkesempatan menjadi staf di markas PNI, itu menjadi kesenangan sendiri gitu. Jadi kita bisa mengabdi melalui markas gitu. Ya sebenarnya kebanggaan begini, ketika menjadi anggota KSR yang notabene-nya saya pada saat itu berpikiran, oh nih kok kakak kelas kemudian anggota yang lain ini kok ninggalin saya gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita aktifnya cuma 1 orang 2 orang. Saya ingat ada namanya teman satu angkatan namanya Sri,
kemudian namanya ada si Hendra. Jadi kita cuma bertiga. Bayangkan kita bertiga itu memindahkan barang-barang dari Besek ke tempat yang baru. Kemudian pada saat itu juga Besek kita pernah ditempati oleh tukang karena dilihat kita tidak aktif. Nah gitu. Jadi pada saat itu di 2007-2008 saya sendiri sempat kayaknya merasa kecil karena ditinggal gitu. Apa mungkin kita tidak banyak aktivitas pada saat itu karena anggota sangat minim gitu. Dan kemudian setelah itu ini baru merasa merasa bergairah lagi menjadi seorang anggota KSR karena melihat antusias mahasiswa baru ini ikut kegiatan KSR ini makin banyak gitu. Akhirnya berkembanglah satu kepengurusan, jadi merasa merasa bangga lah gitu. Kalau saya bilang meningkatkan kuantitas anggota dari terpuruk lagi menjadi meningkat lagi itu, jadi itu merasa bangga lah pada saya. Aduh, kalau kisah-kisah seru, haru, kemudian bahagia tuh banyak sekali. Kita sempat coba merubah pola pada saat itu, bagaimana cara kita mendapatkan NIA, bahkan kita sampai mendaki gunung dulu, kita ajak senang-senang dulu, kemudian di gunung kita cari nianya. Jadi coba kita merubah bagaimana cara kita mendapatkan NIA yang notabene-nya kakak kelas kita sudah punya tradisi-tradisi gitu. Jadi itu yang cukup membanggakan bagi kita. Untuk seluruh keluarga besar Eka Paksi, yang jelas Eka Paksi Udayana ya, semoga tambah jaya, tambah sukses, secara kepengurusan semakin baik, sehingga semua KSR yang ada di Bali atau Indonesia mengenal dengan baik Eka Paksi Udayana. Jadi selamat ulang tahun yang keberapa? Yang ke-25. Semoga tambah jaya, tambah sukses. Terima kasih. Ke sini. Iya, masuknya. Yuk. Gimana posisinya mau itu? Nah. Jadi, Mundurin lagi dikit, boleh? Oh, stop. Ya. Ya. Ya, digeser lagi kursi.